Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Saat ini kita berada di bulan Zulhijjah, bulan yang begitu mulia. Ada ibadah haji di dalamnya, ada ibadah kurban di dalamnya. Yang belum lama ini saudara kita menunaikan ibadah haji. Semoga Allah jadikan ibadah haji mereka mabrur. Semoga Allah jadikan ibadah kurban kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita melihat jamaah haji yang jumlahnya jutaan memenuhi Masjidil Haram dan sebagainya, sholat di depan Ka'bah dan sebagainya, terbayang bagaimana kondisi Ka'bah ketika ribuan tahun yang lalu. Saat itu Ka'bah masih berupa lembah yang kering, lembah yang tandus, tidak ada pepohonan dan tidak ada orang yang tinggal di sana. Pada saat itulah Nabiullah Ibrahim datang ke kota Mekkah bersama dengan istri dan anaknya. Dan waktu itu Nabi Ismail masih bayi. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan Nabi Ibrahim untuk meninggalkan istri dan anaknya di sana. Tidak ada bekal makanan yang cukup. Persediaan minuman juga tidak banyak. Bahkan mereka tinggal di area yang tidak memiliki cadangan buah ataupun makanan yang lainnya, bahkan tidak ada sumber air. Namun yang ada di dada mereka adalah keyakinan yang kuat bahwasanya Allah akan menjaga mereka sebab mereka menaati perintah Allah. Maka inilah yang menjadi landasan utama bagi setiap insan apabila mendapat perintah dari Allah dan dia mengerjakan dengan kondisi apapun, maka insya Allah Allah tidak akan menyia-nyiakannya. Dan inilah sosok keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam, berada di level keimanan dan ketakwaan yang begitu tinggi. Kita paham bagaimana Nabiullah Ibrahim sering diperintah dengan perintah yang tidak biasa. Kalau tadi diperintah untuk meninggalkan anak dan istrinya di lembah yang tak berpenghuni. Dan di cerita yang lain Nabi Ibrahim juga pernah diperintah dengan perintah yang tidak biasa, yaitu menyembelih anak sematawayangnya. Namun yang mengherankan bagi kita tidak heran apabila Nabi Ibrahim itu mengerjakan perintah Allah. Namun yang lebih mengherankan lagi, Nabi Ibrahim itu mengerjakan apa yang Allah perintahkan itu sesegera mungkin. Maka di sini Nabi Ibrahim memiliki kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah sehingga diberi gelar Khalilur Rahman, yaitu kekasihnya Ar-Rahman. Dan termasuk salah satu Nabi Ulul Azmi, karena memang sangat luar biasa sekali. Nah, itulah sosok Nabi Ibrahim, sosok seorang ayah, seorang Nabi yang taat. Lalu istrinya yang bernama Hajar, ini juga merupakan sosok wanita yang solehah, yang taat pada suami, apalagi taat kepada Allah. Maka ketika tadi Nabi Ibrahim meninggalkan dirinya dan anaknya di lembah yang tak berpenghuni itu, Siti Hajar cukup bertanya kepada suaminya, apakah ini atas perintah Allah? Lalu Nabi Ibrahim pun menjawab, ya, ini adalah perintah Allah.
Dengan jawaban itu saja membuat Hajar itu cukup yakin bahwasanya apabila dia menaati perintah Allah, maka pasti Allah tidak akan menyia-nyiakan dia dan bayinya. Maka inilah keimanan yang begitu tinggi dari seorang istri dan dari seorang hamba Allah, yaitu Siti Hajar. Lalu yang ketiga, profil yang kita cermati dari keluarga Ibrahim, yaitu anak semata wayangnya. Dan dia seorang nabi, yaitu Nabi Allah Ismail alaihissalam. Nabi Ismail ini tinggal bersama ibundanya di daerah Mekkah, sedangkan ayahnya itu bolak-balik antara Mekkah dan Baitul Maqdis. Jadi sangat jarang sekali bertemu. Kalau dalam kutipan Al-Quran itu tidak banyak pertemuan antara ayah dan anak ini. Bahkan sesekali bertemu itu mendengar perintah yang tidak mengenakan dirinya. Dan ini diabadikan di Al-Quran bagaimana Nabi Ibrahim menceritakan soal mimpinya. Ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Wahai anakku, aku bermimpi menyembelihmu, lalu apa pendapatmu? Lihatlah jawaban seorang anak yang soleh apabila mendengar ayahnya diperintah oleh Allah. Nabi Ismail pun menjawab, ya abatif alma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahku, kerjakan apa yang diperintahkan kepadamu, maka engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Maka demikianlah keimanan seorang anak yang soleh, menjawab perintah Allah itu dengan kata labbaik. Dan inilah profil keluarga muslim yang harus kita jadikan pedoman bagi setiap keluarga. Maka dari keimanan yang begitu dalam di keluarga itu, Allah Subhanahu wa ta'ala berikan buahnya di dunia, yaitu Allah jadikan bagaimana ikhtiar mereka di daerah sekitaran Ka'bah menjadi ibadah yang dikerjakan oleh jamaah haji. Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan, mengajak manusia untuk berhaji. Dan amalan haji itu adalah diambil dari ikhtiar mereka. Apakah itu sa'i, apakah itu lempar jumroh, apakah itu hadiu, apakah itu berkurban. Itu merupakan napak tilas dari sejarahnya keluarga Nabi Allah Ibrahim. Dan itu Allah abadikan, Allah jadikan amalan yang dikerjakan bagi jamaah haji. Sehingga apabila kita menunaikan ibadah haji, maka insya Allah keluarga Nabi Ibrahim itu akan mendapat amal jariah dari situ. Dan inilah buah yang di dunia didapatkan bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa dan begitu dekat dengan Tuhannya. Lalu kalau kita melihat kenapa Allah memerintahkan Nabi Ibrahim itu untuk hijrah dengan membawa istri dan anaknya ke sekitaran Ka'bah. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala memilih keluarga Nabi Ibrahim sebagai keluarga yang mendirikan Ka'bah. Sebagai keluarga yang Allah pilih untuk layak tinggal di sekitar Ka'bah. Dan sebagai keluarga yang Allah pilih mereka untuk tinggal dan hidup sampai beberapa generasi seterusnya dan menjadi leluhurnya orang-orang Makkah.
dan leluhurnya bagi suku Quraisy dan tentu leluhur bagi Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dengan keimanan dan ketakwaan yang tinggi tadi, itu merupakan pondasi yang utama bagi setiap insan, bukan hanya sebagai pemakmur dari masjid atau rumah-rumah Allah, tetapi mereka lebih layak lagi untuk mendirikan Ka'bah al-Musharrafah. Kalau kita melihat dari masjid yang merupakan rumah Allah, yang berarti makan sujud, yaitu tempat untuk seorang sujud, sholat, beribadah bagi seorang muslim, maka keberadaan masjid ini bersamaan ataupun lebih awal daripada keberadaan umat. Di dalam banyak asar dijelaskan bahwasanya Ka'bah itu sendiri telah ada sebelum Nabi Adam itu diturunkan ke bumi. Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan malaikatnya untuk membangun Ka'bah. Apakah bentuknya masih sebatas pondasi-pondasi ataukah sudah ada bangunan namun belum sempurna? Itu ribuan tahun sebelum manusia itu ada. Dalilnya apa yang Allah firmankan di dalam surat In awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin. Ya, sesungguhnya awal bait, yaitu awal rumah yang dipakai untuk beribadah bagi manusia, itu yang ada di Bakkah, yaitu yang ada di Mekah. Yang dimaksud adalah Ka'bah al-Musharrafah, mubarakan wa hudan lil alamin, dan diberkahi dan menjadi petunjuk bagi semesta alam. Meskipun begitu, ada riwayat lain yang menjelaskan bahwasanya Ka'bah itu dibangun oleh Nabi Ibrahim, dan Masjidil Aqsa atau kiblat pertama umat Islam itu dibangun oleh cucunya Nabi Ibrahim, yaitu Nabiullah Yakub. Namun dari sini kita bisa memahami bahwasannya keberadaan dari masjid atau tempat beribadah bagi umat Islam itu sendiri itu bisa saja bersamaan dengan hadirnya umat, atau bisa saja sudah diplanningkan sebelum umat itu ada. Lalu apa yang bisa kita ambil pelajaran dari pembangunan Ka'bah itu sendiri yang begitu amat terkenal, bahwasanya Nabiullah Ibrahim itu mendirikan Ka'bah bersamaan dengan anaknya. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal bait wa Ismail. Jadi ingatlah tatkala Nabiullah Ibrahim itu mendirikan pondasi Ka'bah bersama dengan Ismail. Mereka berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Wahai Tuhan kami, terimalah amal kebajikan kami, yaitu mendirikan Ka'bah ini. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar dan Maha mengetahui. Oke, ini sebenarnya doa yang ajaib ya. Kalau ulama membahas tentang doa ini, sebenarnya doa yang sangat ajaib. Karena kenapa? Karena di saat mereka itu mendirikan pondasi Ka'bah yang merupakan rumah Allah, mereka tetap berdoa untuk diterima. Padahal sudah jelas ini perintah Allah, sudah jelas ini rumahnya, mereka tetap berdoa untuk Allah terima. Lalu bagaimana dengan kita yang tidak secara langsung Allah perintahkan, kita tidak pernah berdoa dengan amal kewajiban yang kita kerjakan. Disinilah Nabi Ibrahim menyampaikan pada anaknya bahwasanya Allah memerintahkannya
untuk membangun Ka'bah. Lagi-lagi Nabi Ibrahim itu berdialog, berdiskusi. Jadi tidak mengajak secara langsung, tapi memaparkan bahwasanya ini datang perintah lagi dari Allah. Lalu seolah-olah bertanya kepada anaknya sendiri, dan anaknya yang soleh ini ketika tahu itu perintah, ya dia langsung mengerjakan. Maka Nabi Ismail pun membantu ayahnya ketika mendirikan Ka'bah, mengambil bebatuannya, lalu Nabi Ibrahim yang menaikkan dinding-dindingnya, ataukah membantu dengan doa, dengan sholat di sekitar Ka'bah. Dan ini menarik sekali apabila seorang anak itu dilibatkan di dalam proses pembangunan masjid atau rumah Allah ini. Tentu ini memiliki efek yang begitu besar, bagaimana dia membangun, bagaimana dia memiliki rasa kepemilikan yang sama dengan ayahnya. Jadi pembangunan masjid pada dasarnya bukan saja menjadi tugas dan tanggung jawab bagi ayah semata ataupun orang tua, tapi juga menjadi kewajiban bagi anak, istri, dan keluarga itu sendiri. Karena sejatinya masjid itu Baitullah, rumahnya Allah, maka semua yang statusnya hamba-hamba Allah itu memiliki kewajiban dan tugas yang sama, meskipun porsi bagi setiap individu itu berbeda, kapasitasnya berbeda, tapi semua harus terlibat di dalam proses pembangunan masjid itu sendiri. Lalu dalam kisah yang lain soal pembangunan masjid, bangunan rumah Allah, itu sudah dijelaskan di dalam cerita Nabi Muhammad SAW tatkala hijrah ke kota Madinah. Itu yang pertama kali Nabi asas itu bukan rumah, bukan bangunan lain, tapi dia adalah masjid. Maka ketika Rasulullah SAW menetapkan titik untuk pembangunan Masjid Nabawi, yaitu di tanah milik anak yatim dari Bani Najjar, kemudian di hari Jumat Rasulullah bersama dengan para sahabatnya dari kaum Muhajirin dan Ansar melakukan pembangunan Masjid Nabawi. Dan Rasulullah SAW tidak tinggal diam dan tidak menjadi penonton saja, tapi ikut andil dalam proses pembangunan masjid tersebut, mengangkat batuannya, membantu dalam proses pembangunannya, meskipun hal itu dilarang oleh para sahabatnya. Cuman Rasulullah SAW tetap memaksa. Dan beginilah apa yang dicontohkan Nabi kita Muhammad, ikut berpartisipasi di dalam proses pembangunan seperti apa yang telah diajarkan pula oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Maka demikianlah apa yang diajarkan oleh para nabi yang perlu kita tauladani dalam proses pembangunan ini. Lalu setelah Nabi membangun masjidnya di kota Madinah, maka semenjak saat itu Nabi benar-benar menjadikan masjid sebagai sentral bagi kegiatan kaum muslimin pada waktu itu. Bukan hanya sebatas menunaikan sholat saja di masjid, tapi di situ ada pengajaran, ada pendidikan Al-Quran, pendidikan keislaman sebagai tempat untuk kaum muslimin bertanya pada Nabi, sebagai tempat untuk berlatih pasukan kaum muslimin di sana,
sebagai tempat untuk menerima utusan apabila ada tamu dari luar, kemudian sebagai tempat untuk melepas utusan, sebagai tempat untuk melepas pasukan kaum muslimin, sebagai tempat untuk merawat pasien atau orang-orang yang sakit di sana, sebagai tempat untuk orang-orang tunawisma yang tidak memiliki rumah, sebagai tempat untuk kaum fakir miskin di situ, untuk menerima sedekah di sana. Jadi ada spot khusus di masjid itu yang dijadikan tempat untuk orang bersedekah saja, sehingga orang sudah paham kalau di situ ada makanan kah atau bahan makanan ataupun minuman dan sebagainya. Kalau ditaruh di situ berarti orang fakir miskin sudah mengetahui bahwasanya itu adalah untuk sedekah, maka mereka mengambilnya. Dan demikianlah Rasulullah memfungsikan masjid ini benar-benar menjadi sentral bagi semua kegiatan kaum muslimin. Dan benar-benar memakmurkan masjid itu sendiri. Karena siapa yang memakmurkan masjid Allah, itu adalah mereka orang-orang yang beriman pada Allah dan beriman pada hari akhir. Lalu dari kata memakmurkan ini kita bisa menarik dua jenis pemakmuran masjid. Yang pertama, pemakmuran masjid itu dalam kategori fisik, yaitu mendirikan masjid, yaitu merenovasi masjid, atau melengkapi dengan fasilitas-fasilitas yang ada di masjid. Ini termasuk juga memakmurkan. Kemudian yang kedua adalah memakmurkan dari jenis maknawi, yaitu memakmurkan dengan kegiatan-kegiatan keislaman di sana, kegiatan amal soleh di sana, meramaikan masjid itu, maka insya Allah semuanya termasuk dari memakmurkan rumah-rumah Allah. Maka apabila masjid itu benar-benar dijadikan sebuah sentral sebagai pusat dari kegiatan umat Islam, maka tidak heran nanti akan lahir insan-insan itu yang hatinya selalu tertaut dengan masjid. Insan-insan yang sebentar-bentar mereka ingin pergi ke masjid, cepat-cepat pergi ke masjid. Karena memang masjid itu selalu ada di hati kaum muslimin. Dan apabila insan seperti itu telah hadir banyak di kalangan kaum muslimin, maka inilah golongan orang-orang yang kelak pada hari kiamat akan mendapatkan naungan dari Allah. Di saat itu tidak ada naungan kecuali hanyalah naungan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan masjid juga bisa kita jadikan sebagai barometer atau standar kualitas dari kaum muslimin pada waktu itu. Jadi kalau kita mau melihat level kaum muslimin pada saat ini, tidak usah jauh-jauh, mari kita lihat di masjid, bukan lihat bangunan fisiknya, tapi kita lihat berapa banyak jamaah sholatnya, sudah sepadat dan sepenuh apa jamaah sholatnya. Maka dari situ kita bisa menyimpulkan sejauh itulah kualitas level keimanan kaum muslimin pada saat ini. Apalagi di dalam sholat subuh yang merupakan sebaik-baik sholat. Apabila sholatnya kaum muslimin pada waktu subuh itu sudah sebanyak sholat Jumat, seramai sholat Jumat, maka masa kejayaan Islam itu benar-benar telah datang. Dan kemenangan kaum muslimin atas bumi Palestina, pembebasan Baitul Maqdis, maka itu sudah di depan mata. Dan masjid itu juga terdapat cahaya dari cahaya Allah.
Karena sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala itu nurus samawati wal ard. Allah itu merupakan cahaya bagi semesta ini, bagi langit yang bertingkat-tingkat ini, dan bagi bumi ini juga merupakan cahaya Allah. Lalu cahaya Allah itu ada di mana selain daripada di langit dan di bumi ini? Cahaya Allah ini juga terdapat di dalam rumah-rumahnya, yaitu di rumah-rumah Allah yang di dalamnya itu ditinggikan asma-asmanya, diagungkan, diangkat asma-asma Allah di situ. Bahkan kita bertasbih di dalamnya dan kita berzikir di dalamnya pada waktu pagi dan pada waktu petang. Itu sesungguhnya disitulah ada bagian dari cahaya Allah, dan cahaya ini amat kita butuhkan untuk menerangi diri kita, untuk melembutkan hati kita, untuk menjadikan kita insan yang beriman dan makin bertakwa kepada Allah. Dan bahkan cahaya ini juga kita butuhkan untuk menerangi rumah-rumah kita, menerangi istri, anak, dan seluruh keluarga kita agar semakin dekat kepada Allah. Maka semua permasalahan umat manusia tidak usah jauh-jauh harus pergi kemana. Marilah kita pergi ke masjid. Kita dekatkan diri kita kepada Allah. Semoga dari situ Allah memberikan secercah cahaya bagi diri, dan dengan itu bisa menyelesaikan seluruh permasalahan yang ada pada diri kita. Sesulit apapun, insya Allah Allah akan menjadikan mudah. Seberat apapun, insya Allah akan dijadikan ringan. Maka pergilah ke masjid-masjid Allah. Lalu ada hal yang menarik di dalam proses pembangunan Ka'bah itu sendiri. Jadi di dalam sejarah itu Ka'bah sudah berkali-kali hancur, baik itu sebab bencana banjir atau mungkin ada runtuh, penyerangan dan sebagainya. Dan waktu itu pada zaman orang-orang kafir Quraisy sebelum datangnya Islam, Ka'bah itu juga hancur. Dan kaum kafir Quraisy ini mereka bermusyawarah dan akhirnya mereka bersepakat untuk membangun atau merenovasi Ka'bah itu dengan harta-harta mereka. Lalu salah seorang pemuka mereka itu berkata kepada yang lainnya, "Wahai orang-orang Quraisy, janganlah kalian mencampurkan harta haram kalian di dalam proses pembangunan Ka'bah." Nah, ini sangat menarik sekali bagaimana kehati-hatian mereka di dalam uang yang mereka belanjakan untuk pembangunan Baitullah. Jangan sampai tercampur dari harta-harta ribawi, jangan sampai tercampur dari harta-harta yang di dalamnya ada kezoliman atau ada kecurangan. Jauhkanlah dari hal-hal seperti ini. Padahal mereka orang kafir Quraisy sebelum datangnya Islam, mereka masih bercampur ibadah mereka dengan penyembahan terhadap berhala. Tetapi tetap urusan Baitullah mereka sangat hati-hati. Bahkan mereka paham mana harta yang halal, mana harta yang haram. Nah, ini kan menjadi suatu hal yang menggelitik buat kita. Kita kaum muslimin sekarang sudah utuh. Nabi menyampaikan tentang halal haramnya sudah sangat jelas. Harta-harta yang boleh kita ambil dan yang tidak boleh kita ambil. Nah, maka kita harus lebih aware lagi, harus bisa lebih selektif dan perhatian lagi ketimbang mereka orang-orang kafir Quraisy. Maka marilah kita keluarkan harta-harta terbaik kita untuk di dalam proses pembangunan masjid, di dalam proses pembangunan
tempat ibadah dan sebagainya. Jangan sampai kita kalah dengan mereka, orang-orang kafir, maka kita persembahkan sesuatu yang baik. Karena sejatinya Allah itu maha baik. Innallaha thayyibun. La yakbaru illa thayyibah. Dan Allah itu tidak akan menerima kecuali yang baik. Maka lihatlah persembahan anak dari Nabi Adam, Qabil dan Habil, persembahan yang baik itu yang Allah terima. Persembahan yang benar-benar sempurna, benar-benar ikhlas mau dipersembahkan, itulah yang Allah terima. Demikian juga di dalam proses pembangunan Ka'bah, harta yang terbaik itulah yang akan Allah terima. Karena siapa yang membangun rumah Allah, ganjarannya tidak main-main. Allah akan ganti harta mereka itu dengan sebuah bangunan, sebuah rumah di surga kelak. Maka siapa yang tidak ingin Allah buatkan bangunan. Lalu demikianlah mungkin kita harus belajar banyak di awal dari kisah keluarga Ibrahim, bagaimana kesolehan dan ketaatan mereka itu yang sejatinya menjadi bekal yang begitu sempurna. Dan juga bagaimana Nabi Muhammad SAW memfungsikan Masjid Nabawi benar-benar sebagai Islamic Center, bukan hanya sekedar namanya saja, tapi memang benar-benar Nabi jadikan pusat aktivitas semuanya ada di sana. Maka inilah mungkin yang bisa kita jadikan fondasi yang cukup baik di dalam proses pembangunan masjid dan rumah Allah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima seluruh amal bajikan kita, puasa kita, infak, sedekah, kurban kita, kemudian menerima seluruh doa-doa kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi seluruh amal soleh kita. Dan kurang lebihnya kami minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.